Oke, mungkin dari ulang yang pertama, kalian connect ke OpenVPN-nya. Kemudian nanti biasanya di masing-masing aplikasi ada yang pakai versi, biasanya beda-beda sih. Ada yang pakai OpenVPN lama atau baru, itu sama aja. Nanti kalian login. Habis itu kalau udah terkoneksi, habis itu kalian coba tes ping dulu ke domainnya. Itu ping aja ke pinetlab1.classbm.my.id yang ini. Atau kalian bisa langsung akses saja ke pinetlab itu. pinetlab1.classbm.my.id. Nah, nanti kalian harus login. Nah, sebelum kalian login, karena kalian belum terdaftar di servernya Pinetlab, kalian harus register dulu. Nah, setelah register, nanti kalian dapat semacam authentication untuk authorization gitu. Nanti kalian cukup aktif account-nya, diklik aja. Nanti habis itu baru bilang ke grup atau ke kita, bilang udah didaftarin. Nah, nanti kita coba daftarin di sisi servernya. Nah, nanti kalian udah bisa login setelah itu. Untuk labnya tuh ada 6. Jadi pinet lab 2.class bm.my.id. 2 juga bisa, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, dan 6. Nah, nanti untuk pembagian lab-labnya ini berdasarkan kelas dan berdasarkan absen ya. Kita supaya nanti labnya nggak terlalu overload, jadi kita lagi. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk yang sampai di register ini? Kira-kira. Bang, saya mau nanya, Bang. Tadi yang Abang bilang suruh capture apanya, Bang? Maaf. Capture ya? Enggak, tadi kayaknya Abang tadi ada nyuruh capture gitu. Kalau udah login tadi katanya suruh capture apa? Maaf. Oh, sorry, bukan capture mungkin. Kasih tahu aja, dibilang aja kita udah daftar, emailnya apa gitu. Sorry. Emailnya Emailnya aja apa? ya, Bang ya? Emailnya aja. Email yang daftar di sini apa? Kemudian kalau udah dapat ini kalian activate. Habis udah diactivate nanti baru bilang email saya ini udah activate gitu. Nanti setelah itu kita coba proses. Nah, nanti kita kabarin lagi untuk coba login. Oke, Bang. Makasih, Bang. Oke ya. Oke. Nah, mungkin ini contoh ya. Kita login. Nah, untuk pilihan ada konsol, ada HTML ya. Nah, bedanya konsol dan HTML ini, kalau konsol itu jadi langsung ke aplikasi untuk konsol ya, aplikasi untuk semacam terminal gitu. Nah, kalau misalkan untuk HTML itu nanti kalian bakal config-nya atau komen-komen atau konsolnya itu via si web browser ini. Jadi nanti bakal ngebuka tab baru. Nah, biasanya kalau konsol ini yang yang biasanya sih rata-rata udah bisa langsung pop up gitu ya. Cuman yang belum bisa pop up mungkin alternatifnya bisa pakai HTML ini, atau bisa juga kalian nanti aktifin fitur telnet di dalam PC atau di laptopnya. Nah, kita coba konsol dulu ya. Kita coba LD. Ini continue aja. Untuk pembagiannya itu kalau nggak salah yang A itu udah ada di sini. Oke, ini salah satu contohnya udah ada di kelas A ya. Untuk kelas A itu udah ada pembagian masing-masing labnya. Nah, jadi untuk yang absen 1 sampai absen 4 itu di Pinet Lab 1, kemudian 5 sampai 8 itu di lab 2, kemudian 9 sampai 12 itu 3 dan seterusnya ya. Jadi nanti masing-masing orang itu udah punya maksudnya akses ke lab yang sudah di list di sini.
Oke, izin ini dulu ya, pause dulu sebentar. Kita azan dulu. Oke, Bang. Oke. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai login masih ada pertanyaan? Sampai login tadi, activate. Oke, nggak ada ya. Nah, untuk setelah login, setelah kalian login itu tampilannya kurang lebih nanti bakalan seperti ini. Jadi di sini ada workspace-nya, kemudian di dashboard atas ini ada toolbar-nya. Untuk ini di ada main, kemudian ada running labs. Nah, nanti ada account. Nah, account ini nanti yang bakal kita nanti ada account-account masing-masing. Nah, jadi nanti kelihatan nih siapa yang udah daftar, siapa yang belum, siapa yang online, siapa yang offline gitu. Nanti untuk pemakaiannya juga kita bisa pantau di sini. Setelah itu sebenarnya untuk yang ini nanti lebih ke administratif ya, lebih ke kita. Nah, nanti kalian lebih mainnya di sini aja sih di lab-nya ini. Nah, jadi di sini ada kalian bikin folder masing-masing aja ya, folder untuk lab-nya masing-masing. Jadi nanti misalkan atas nama siapa, Andre atau apa gitu, nanti kalian bikin ini folder aja, habis itu tes. Misalkan nama masing-masing aja ya, biar ini nama terus kelasnya gitu. Atau sih saya buat ini dulu deh, PM 6A. Nanti untuk yang 6A nanti di folder 6A, untuk yang 6B di folder 6B ya. Oke, misalkan saya coba di 6A, nah nanti di sini kalian bikin folder aja lagi nama masing-masing. Nah, nanti untuk membuat lab-nya, misalkan nanti ada apa ya, praktek 3 misalkan. Nah, kalian bisa bikin lab-nya di sini gitu. Jadi nanti kalian create lab di sini, habis itu name-nya misalkan praktek Pilan 1 gitu misalkan. Nah, ini untuk versionnya bebas, autornya bisa kalian sendiri. Dan nanti jadi kalau misalkan, kalau bisa sih kalian kasih author ya. Jadi misalkan nanti di duplikat atau apa, ketahuan track-nya siapa yang buat gitu. Habis itu nanti, nah untuk meminimalisir lab kalian itu udah capek-capek habis itu di copy sama teman yang lain gitu tanpa pemberitahuan, kalian bikin ini aja sih, apa yang bisa open itu siapa aja gitu. Harusnya yang bisa open kalian aja sama misalkan saya sama Bang Isnan gitu. Jadi biar nggak bisa di itu sama yang lain. Oke, ini untuk option aja, description-nya misalkan VLAN gitu atau apa, bebas. Nah, kalian add. Oke, untuk lab-nya, tampilan lab-nya yang kalian buat itu nanti bakal seperti ini, kurang lebih nanti ada logo Pinet Lab di sini. Nah, ini workspace-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi blank begini. Nah, nanti kalian untuk menambahkan node-node-nya atau menambahkan objek di sini, kalian bisa klik kanan. Nah, nanti untuk node ini untuk menambah router, switch, dan lain-lain. Kemudian untuk network ini untuk nanti ada koneksi ke, misalkan mau koneksi ke internet atau koneksi ke sesama lab atau apa, nanti bisa pakai fitur network ini. Kemudian picture, kalian bisa naruh picture di sini, teks, dan lain-lain. Nah, sebenarnya untuk navigate toolbar ada di sebelah kiri juga nih untuk yang lebih lengkapnya. Nanti ada add an object, nah itu sama aja kayak tadi ya, kayak klik kanan.
Habis itu ada ini kurang lebihnya sama lah ya. Nah, cuman kalian nanti bisa cek status dan lain-lain. Oke. Nah, jadi di sini kan ada close lab sama lockout ya. Nah, bedanya close lab sama lockout. Nah, nanti close lab ini nggak bakal kalian bisa close kalau misalkan node-node-nya itu nggak kalian matiin. Jadi misalkan kalian mau ke lab yang lain atau mau misalkan ada praktik 2 terus tapi praktek satunya masih nyala. Nah, itu supaya bisa ke praktek yang kedua, itu kalian harus matiin dulu node-node-nya. Mungkin nanti dicontohin ya. Oke, untuk misalkan dicontohin, kita di sini kita punya ada switch, udah ada beberapa switch dan ada virtual PC, ada mikrotik juga. Nah, nanti kita menggunakan kebanyakan switch sih, kebanyakan Cisco, sorry. Jadi untuk yang switch-nya kita pakai IOL yang ini, untuk yang Cisco routernya kita pakai yang iOS C375 ini yang 6 piece. Kemudian untuk lain-lain ini bisa buat kalian explore sendiri atau buat nanti kebutuhan lab lainnya. Nah, misalkan kita pakai yang Cisco ya, kita bisa kasih nama di sini switch 1. Nah, untuk image-nya ini udah otomatis, jadi kalian nggak perlu ganti-ganti. Nah, nanti biasanya image ini bergantung sama si image dari COS dari routernya itu yang kita upload. Cuman kalian kan udah disediain, jadi tinggal udah otomatis udah dapat image-nya. Nah, kemudian untuk icon bisa kalian ganti-ganti nih. Misalkan tadi kan Cisco IOL itu switch ya, kalian bisa ganti dengan gambar-gambar switch misalkan. Atau kalian bisa upload gambar, tapi kita coba pakai di sini aja. Switch mana? Kita pakai yang itu dulu deh. Oke. Nah, untuk ininya RAM dan lain-lainnya kita default aja ya. Nah, untuk Ethernet ini kalian bisa nambah-nambah misalkan 2 atau 3 sekian. Itu bergantung sama kebutuhan nanti. Kita coba save dulu. Nah, nanti bakal keluar kayak gini. Nah, ini posisi ini masih off ya. Posisi di abu-abu ini masih off. Nah, nanti kalian bisa nyalain atau klik kanan start, atau bisa juga nanti misalkan ada banyak, ada 5 router gitu, kalian bisa drag, habis itu kalian start. Oke. Ya, coba kita start lagi. Nah, untuk cara ngonsol atau kita remote si switch ini, kita bisa klik 2 kali ya, nanti muncul. Cuman sebentar ini lagi. Kita coba pakai yang Cisco IOS ini. Oke, start. Kita bisa klik 2 kali. Nah, nanti muncul di sini. Kalau kita tadi kan pilihannya ada konsol, ada HTML ya. Kalau konsol itu dia bakal pop up atau redirect ke konsol yang PC kita punya. Kalau HTML itu otomatis nanti new tab kita terminal di situ. Nah, nanti biasanya yang ini ya, yang SSH telnet biasa. Nah, nanti kalian di sini kalau ini no aja. Kita tunggu sampai dia ngebooting segala macam. Nah, di sini kalian udah bisa enable, terus config T.
kurang lebih seperti itu. Jadi untuk nanti untuk lab-labnya kita bisa pakai yang di sini ya. Untuk yang tadi juga pembagiannya semua untuk lab-labnya juga sudah di GCR semua ya, udah di Google Classroom. Nanti kalian bisa coba masing-masing, kabarin ke kita kalau misalkan udah itu ya. Oke, ini kan oh ya yang tadi yang untuk close lab. Nah, kalau misalkan masih nyala nih, oh bisa ya. Kalau di sini bisa, kalau di if-ng itu nggak bisa. Jadi harus di close. Oke, jangan lupa setiap kita habis nge-lab, kita save. Nah, habis kita save, jangan lupa dimatiin semua ya, untuk supaya resource-nya nanti nggak overload atau bisa optimal. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Atau sudah jelas semua? Belum ada sih, Bang. Belum ada Jadi ya? ini tinggal lapor email aja ya Bang ya kalau udah daftar ya. Nanti lapor email aja, kemudian nanti kalau udah bisa, oke, nanti kabarin aja. Nah, oke, kalau udah oke, nanti kalian coba-coba yang tadi, kalian jangan lupa bikin folder untuk nama-nama masing-masing. Di situ kalian coba-coba dulu aja untuk nge-add note, apa gitu. Nanti mungkin besok kan ada pembelajaran untuk yang itu ya. Jadi nanti sambil dijelasin besok mungkin, sambil kita nge-lab besok. Oke, paling gitu aja ya. Mungkin ada yang lain, ada pertanyaan? Lapor emailnya Japri apa lewat grup apa gimana Bang? Grup boleh sih, grup nanti di grup aja nggak apa-apa. Grup ya Bang ya. Oke, makasih Bang. Oke. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sampai sini aja ya. Mungkin besok sambil nge-lab kita coba